الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي tidaklah anak Adam beramal amalan dengan satu amal apapun anja yang lebih menyelamatkan lahu bagi dia minal azabi dari azab Allah min dzikrillahi dari zikir kepada Allah. Qila dikatakan walal jihad fi sabilillah tidak pula jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah tidak pula jihad fi sabilillah illa ay yadriba bisayfihi hatta yanqati' kecuali dia memukulkan pedangnya sampai terputus. Rawahu at-Tabarani bi isnadin rijaluhu thiqat. Jadi di sini dijelaskan bahwa bukan termasuk amalan yang paling menyelamatkan dari azab Allah itu adalah zikrullah. Jadi zikir itu punya banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaannya yang paling tinggi, orang yang berzikir akan diingat oleh Allah. Itu keutamaan yang tidak perlu tambahan keutamaan. Fadilah yang laisa fauqaha fadilah. Satu kelebihan yang tidak ada di atasnya kelebihan lagi. Orang yang ingat kepada Allah, dia diingat oleh Allah. Lah hasil dari diingat oleh Allah itu apa? Anja min adabillah. Amalan itu menjadikan orang itu tidak diazab oleh Allah. Ini keutamaan zikir yang kedua yang terbesar itu, yaitu menyelamatkan orang dari azab. Baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Allah itu kuasa kalau kita mau merenung sedikit saja. Kuasa Allah itu menurunkan azab dari atas langit, kuasa. Menurunkan azab dari bawah bumi, kuasa. Dari depan kita, kuasa. Dari kiri kita, kuasa. Kanan kita, kuasa. Dari dalam tubuh kita pun juga kuasa. Maka kehancuran seseorang yang dimurkai oleh Allah itu caranya macam-macam. Ya tergantung Allah ingin menghancurkannya bagaimana. Aminhum man arsalna alaihi hasiba. Diturunkan hujan batu. Minhum man ahadathu sayhah, diteriaki malaikat Jibril saya mati semua. Minhum man khasafna bihil arda, ditelan bumi hidup-hidup. Minhum man aghraqna, tenggelam, baik tenggelam di laut atau tenggelam di rumahnya. Jadi azab itu bisa turun dari berbagai arah. Yang kita sangka-sangka maupun tidak kita sangka-sangka. Au ya'khudahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin au ya'khudahum ala tahawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim.
Bisa di siang hari, bisa di malam hari, bisa di rumah, bisa di luar rumah. Kalau Allah menghendaki, maka orang tabrakan di jalan raya. Kalau Allah menghendaki, maka dalam rumah pun bisa ditabrak. Truk mampir ke rumahnya. Nah, itu sudah banyak kejadian. Sudah banyak kejadian kapal nabrak rumah orang. Pesawat terbang menjatuhi rumah orang. Jadi artinya kalau kita merenung itu, kita tidak akan bisa merasa aman dari adab Allah. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Jadi orang yang merasa azab itu tidak akan datang, itu betul-betul sebodoh-bodohnya orang. Maka dulu di Jepang sana pernah ada orang yang dia sesumbar. Dia merasa hebat, bisa menahan azab Allah, pasang rumah anti gempa. Pokoknya gempa kayak apapun nggak bisa, ada pirnya rumahnya itu. Jadi bisa goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri gitu. Nah, ternyata besoknya gempanya bukan kanan kiri, gempanya naik atas bawah, atas bawah, atas bawah. Rontok semua. Seperti pesawat Sukhoi Jet 100 tuh tahun 2012. Pilotnya bilang, ini pesawat ini tidak mungkin jatuh. Tidak mungkin nabrak karena bisa belok sendiri. Akhirnya terbang, betul belok sendiri, ada gunung malah belok ke gunung. Brak. Nabrak gunung salah. Jadi azab Allah itu bisa datang dari mana saja yang tidak disangka-sangka. Lah, solusi pelindung, penjaga dari azab Allah adalah berzikir kepada Allah. Berzikir menyelamatkan kita dari azab Allah ketika di dunia. Yang mana azab di dunia ini hanya peringatan, fungsinya hanya peringatan. Juga azab yang lebih besar, wal adzabul akhirati ahza, wal adzabul akhirati akbar. Azab di akhirat yang lebih besar itu juga akan terhalang dari seseorang sebab dia zikir kepada Allah. Maka ada seseorang yang dia sudah jatuh dari sirat, hampir masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba ada air yang menahannya, diterbangkan ke surga. Air apa ini? Air mata, karena dia berzikir kepada Allah. Jadi begitulah. Azab akhirat terhalang dengan zikir. Azab dunia juga terhalang dengan zikir. Maka kebalikannya, yang tidak berzikir sangat mungkin diadab di dunia dan di akhirat. Makanya kita harus betul-betul perbanyak betul zikir ini. Insyaallah semangat. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul inna likulli syai'in siqalah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wa inna siqalatal qulubi, dan pembersihnya hati, zikrullah, adalah zikir kepada Allah. Karena hati itu kalau sudah keras, maka nanti jadi tidak ada kesan apapun. Diiming-imingi surga juga enggak tertarik, diiming-imingi neraka juga enggak tertarik, malah topang dagu saja. Enggak tertarik. Makanya dalam hadis dikatakan ab'adul syai' minallah al-qalbal qasi. Perkara yang paling jauh dari rahmat Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras itu tandanya apa? Diiming-imingi amal juga enggak pengen. Enggak pengen, hatinya tidak ada inbi'as sama sekali. Tidak ada tergetar untuk mempraktekkannya. Ditakut-takuti neraka, hatinya juga tidak bergetar dalam ketakutan, dia biasa saja.
Atau sekarang orang bilang B aja. B aja itu bukan bagus. Orang yang selalu B aja, selalu biasa aja, menandakan memang dia itu orang biasa aja. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati yang sudah begitu berkarat, hati yang sudah mati, hati yang sudah kotor, hati yang sudah dipenuhi dengan kotoran dosa, itu tetap bisa dibersihkan. Apa pembersihnya? Zikrullah. Dalam hadis lain, di antara pembersihnya adalah membaca Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran, bukan sekedar untuk membaca Al-Quran, tapi bacalah Al-Quran untuk membersihkan hati kita. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau baca Quran sekedar untuk menjaga hafalan, ya dapat hafal saja. Kalau menjaga Quran untuk hafalan dan amalan, maka dapat hafal dan dapat amal. Membaca Quran sebagai taubatnya, maka dapat membersihkan dosa-dosa. Membaca Al-Quran sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Makanya itulah orang itu kalau ahli ilmu harusnya niatnya itu makin banyak. Sama-sama ke masjid, yang satunya takut ketutup gerbang, yang satunya cari ridha Allah. Walaupun sama-sama di masjid, ya nilainya sangat-sangat berbeda. Sama-sama duduk ngaji, satunya karena nggak bisa keluar dari masjid, satunya karena pengen ngaji, nilainya sangat berbeda di sisi Allah. Maka sebenarnya kalau kita lihat amalan dohir kita itu ya mirip-mirip saja. Semua santri itu hampir sama. Waktunya ngaji, waktunya tidur, waktunya melek, ya begitu-begitu saja, sama. Tapi setiap detik sebenarnya derajatnya setiap orang berbeda tergantung hatinya masing-masing. Lah hati kita sekarang sedang memikirkan apa? Apakah memikirkan makan sore? Iya, pangkatnya hanya sesuai dengan apa yang terhasilkan setelah makan. Siapa yang dipikirkan hanya perkara yang masuk ke dalam perut, maka nilai dia hanya seperti yang keluar dari perut. Wa inna siqalatal qulubi dzikrullah. Pembersih hati adalah zikir kepada Allah. Maka hati itu kalau buat zikir itu tenang sekali. Dan nanti kalau orang itu sudah merasakan nikmatnya berzikir, dia akan sedih ketika nikmat itu hilang. Tapi kalau orang itu memang nggak pernah merasakan nikmatnya berzikir, lihat orang zikir nikmat tuh bingung. Apa sih enaknya narik-narik tasbih? Akhirnya karena bingung narik tasbih, tasbihnya diganti di cincinnya. Langsung ketika zikir bukan ingat Allah, ingat pramugari sedang cetek-cetek di pesawat sana. Ini kalau belum pernah naik pesawat nggak tahu tapi saya ingat. Pakai tanda sekitarnya nggak tahu. Wa inna siqalatal qulubi dzikrullah wa ma min syai'in, tidaklah ada sesuatu anja min adzabillah yang lebih menyelamatkan dari azab Allah min dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Qalu, maka mereka mengatakan walal jihadu fi sabilillah, tidaklah jihad fi sabilillah lebih utama. Qalu, Nabi bersabda, walau ayyadriba bisayfi hatta yanqati', walaupun dia memukulkan pedangnya sampai terputus, sampai pecah, bersimbah darah, tetap orang yang zikir lebih utama. Ini bukan berarti jihad itu enggak ada keutamaan. As-sayf, inna sayf mahhaun lil khataya. Itu ada riwayatnya begitu. Pukulan-pukulan pedang fi sabilillah itu mahhaun lil khataya, sangat-sangat membersihkan dosa-dosa. Inna abwabal jannah tahta dhilalis suyuf. Pedang-pedang, pintu surga berada di bawah naungan pedang ketika pertempuran. Tetap ada nilainya, tapi zikir lebih utama nilainya. Bukan enggak ada nilainya. Bukan enggak ada nilainya, tapi zikir lebih utama nilainya. Wa Abdullah bin Busr
radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syara'i'al islami sesungguhnya syariat-syariat Islam qad katurat alayya telah menjadi banyak atasku. Perintahnya Islam itu banyak sekali, tuntutannya memang banyak. Tuntutan zakat, tuntutan puasa, tuntutan sholat, tuntutan belajar ilmu, tuntutan berjuang, tuntutan cari rizki yang halal, tuntutan akhlak yang baik, banyak sekali tuntutannya. Fa'akhbirni, maka ajarilah aku bisyai'in dengan sesuatu atasabbatu bihi yang aku memegang teguh dengannya, jadi amalan andalanku. Qala maka Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan henti-hentinya lisanmu basah karena zikir kepada Allah. Karena nanti kalau sudah kuat zikirnya, amalan-amalan lain mudah untuk dikerjakan. Jadi amalan itu tidak ada yang saling melemahkan, itu tidak ada. Nggak ada ceritanya sebab amalan, kehilangan amalan, itu nggak ada. Adanya sebab kemaksiatan, kehilangan amalan. Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Selalulah kamu jujur, amalan namanya jujur. Kalau sudah memiliki amalan namanya kejujuran, yahdi ilal bir, maka kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Wa iyyakum wal kadzib, jauhilah kamu dari kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kemaksiatan namanya kebohongan mendatangkan kemaksiatan yang lain. Maka kalau amal kita hari itu berkurang, pasti ada sebab maksiat yang dikerjakan. Ngaji kok nggak bisa fokus, mungkin makannya haram. Atau penanya gosopan. Ya, sangat mungkin terjadi. Atau kitabnya ngambil dari punya temannya, atau nggak bawa kitab sama sekali karena sudah lebih hafal daripada kiainya. Jadi kekurangan dalam amal itu selalu disebabkan kemaksiatan yang dikerjakan yang belum sempat ditaubati. Maka dikatakan dalam kitab fikih itu, kok orang itu sampai masbuk, maka pasti sebabnya ada maksiat yang belum dia taubati. Kecuali memang terlalu cepat komatnya. Nanti kamu langsung nyalakan, oh itu yang masbuk setengah masjid loh ini. Itu yang salah imamnya aja kalau begitu. La ilaha illallah. Jadi bisyai'in atatsabbatu bih. Yang dikerjakan terus menerus. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lisanmu jangan selalulah lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Rawahu Tirmidzi wa hasanah wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad. Qauluhu kata-kata rawi atasabbas ay ata'allaq, aku berpegang teguh dengannya. Maka setiap orang itu, setiap pribadi seharusnya punya amalan andalan. Yang nanti kalau ditanya oleh Allah, kamu kesini, ke akhirat tuh punya bekal apa? Coba kalau kita nanti malam itu mati. Mungkin apa enggak? Ya mungkin, masa enggak boleh mati malam? Ya, ma min yaumin wa lailatin illa yastu ayyakuna mautuna fi. Tidak ada hari, tidak ada malam, kecuali kita itu mungkin saja dan pantas saja mati. Kalau kita kemudian ditanya oleh Allah, kamu ke akhirat sini, bertemu aku, berjumpa dengan aku, apa yang kamu bawa? Nah, setiap individu harus punya jawaban masing-masing karena nggak bisa nyontek kayak imtihan. Kalau imtihan bisa saja pasang wifi, atau pasang tower lihat kitab, atau pasang satelit lihat jawaban langsung. Kalau di akhirat nggak ada. Di akhirat itu semua yang menjawab adalah amalan kita masing-masing. Maka semuanya harus punya amalan yang layak untuk disowankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua niat. Salatullah